Halo, selamat siang pecinta anggrek dimanapun Anda berada. Semoga selalu keadaan sehat walafiat ya. Nah, siang ini saya mau bersantai nih di salah satu nursery yang ada di Bandar Lampung ya. Tepatnya nursery Siska Floris. Nah, teman-teman, di sini saya mau lihat anggrek-anggrek ya. Di sini dendrobiumnya nih, teman-teman. Ya, aneka dendrobium yang ada di sini dijual dengan harga 65 sampai 80 ya, tergantung besar kecilnya atau banyak kuntum atau tidaknya ya. Memang dendrobium ini sangat cantik ya teman-teman ya, banyak variasi dia di jenis dendrobium, apalagi yang jenis keriting. Nah, ini seperti ini teman-teman, kalau kita ingin memiliki anggrek yang full sun, ini kan kalau dendrobium seperti ini pasti datangnya di tempat di mana dia ternaungi ya. Tapi gimana caranya merubah ini menjadi full sun? Ya, teman-teman harus nekat teman-teman. Kita beli seperti ini dengan harga 65.000, kita pajang atau kita tempatkan di teras kita yang banyak kena sinar matahari. Mungkin awalnya tanaman daun-daunnya ini seperti ini akan gosong ya teman-teman, namun nggak masalah teman-teman. Yang penting nanti akan muncul, biasanya kalau udah kena panas itu kalau yang tua-tua gini antara bunga dan keki itu akan muncul. Dan tunas baru pun kalau sudah beradaptasi itu biasanya akan kebal dengan sinar matahari teman-teman. Nah, seperti ini ya. Ini juga ada cibidium warna kuning. Memang ya kalau membicarakan dendrobium ini benar-benar cantik teman-teman. Aneka bunga-bunga yang ada itu macam-macam warna ya. Nih, ada antara ungu, pink, motif-motifnya banyak sekali. Jadi buat para pecinta anggrek ya, pokoknya semangat untuk berkoleksi, semangat untuk bereksperimen ya. Karena anggrek ini benar-benar dicintai seluruh umat. Istilahnya banyak ibu-ibu yang mencintai tanaman anggrek. Kenapa? Karena anggrek ini senangnya tebal, tidak ribet, dan penempatannya juga tidak makan tempat. Tinggal taruh kena sinar matahari pasti jadi. Beda dengan tanaman-tanaman lain ya. Nah, tanaman-tanaman lain yang mana? Nah, itu ekstrak sagaran. Nah, ini ada watermelon. Watermelon ini diupayakan tempat teduh ya teman-teman ya. Penempatan teduh, untuk media harus poros. Nah, ini ada lokasia itu juga variegata rimbun. Ini kalateanya teman-teman. Sini banyak kalatea, macam-macam kalatea ya. Ini harganya dari 25 sampai 350.000 tergantung rimbun tidaknya ya. Ini juga kalau dikoleksi cakep teman-teman. Ini keladi-keladi. Ini ada anthurium black, ini ada philodendron silver, ini anthosoma, dan ini ada philodendron golden show ya. Nah teman-teman, kalau pecinta Douglas, anggrek Douglas seperti ini adalah anggrek yang kuat panas ya teman, dan direkomendasikan harus panas teman-teman. Karena di tempat teduh dia akan jarang bunga, tapi kalau di tempat panas bunga kalinya akan jadi ya. Ini istilah Douglas, ini sangat mudah sekali perawatannya, tinggal ditempel, dibuat semacam apa itu rak ya, atau semacam untuk mengikat batang-batangnya, ini akan subur ya. Udah, kita ke sini nih, ini juga dekat anggrek dendrobium. Nah, kalau seperti ini adalah model baru ya teman-teman ya, ini maksudnya barang baru yang datang gitu. Jadi ini ekstra adaptasinya masih tinggi ya. Ini ada Phalaenopsis yang cantik. Ini ya, cantik-cantik bener warnanya, bagus. Ya, ini tempat usahanya Pak Udin ya teman-teman. Ini usahanya Pak Udin. Makanya kalau sampai di nursery itu memang benar-benar menyenangkan ya. Ini salah satu teman-teman ya. Ini tanaman cantik, cuman ekstra sabar teman-teman, karena kalau aglonema ini rawan spot merah dan busuk ya, yang menyebabkan busuk akar atau busuk daun. Untuk media memang harus poros, menggunakan sekam mentah bagus, menggunakan campuran yang penting poros. Tanpa lupa sering menyiram
eh, obat jamur ya teman-teman ya. Udah kita lihat aja ya tentang aglonemanya. Nah, ini aglonema. Aglonemanya aneka aglonema di sini teman-teman. Si super white ya, super white. Nah ini untuk Phalaenopsisnya modelnya digantung di atas seperti ini. Ini kalau untuk Phalaenopsis penempatan harus ternaungi ya teman-teman ya. Dia kuat. Nah, ini bagian aglonemanya di sini. Data khusus aglonema. Ya. Papa, golden sweet, sea queen, yang cakep-cakep teman-teman kalau aglonema ini ya, cantik. Nah, di sini peperonia dibariskan sini, ada begonianya. Tuh ya, nah, ini bagian atas melanoni, bagian melanoni ya. Nah ini bagian teman-teman, Monstera King. Korban perasaan Ya udah, pokoknya siap-siap korban perasaan aja ya Pak Din. Bentar lagi mau korban kambing ya teman-teman ya. Memang suasananya enak bersantai teman-teman di sini nih. Pulang kerja kita santai. Nah ini model vandanya ya teman-teman ya, cantik-cantik vandanya ya. Kalau untuk vanda ini memang harga luar biasa teman-teman, masih di atas 175 sampai 400 ya. Nah teman-teman, ini ada apa ini, jenis Scindapsus atau Pak Din, ini apa namanya Pak Din? Oh ya sorry, hampir lupa teman-teman ya. Ini bedanya Syngonium albo sama Syngonium triking ya teman-teman ya. Kalau sebelah kanan ini adalah Syngonium albo, ini daunnya teman-teman putih. Tapi kalau triking itu biasanya hanya sekedar buratan ke hijau, ke perak-perakan gitu teman-teman. Nah ini memang ya tuh beda kan. Nah kalau kayak gini memang raman. Biasanya kalau cuaca jangan terlalu panas teman-teman, kalau terbakar yang ininya, variegatanya. Ini dah, kita pokoknya keliling aja ya. Aglonema-aglonemanya. Kita lihat ya video lah, pokoknya kita lihat teman-teman. Ini tanaman pakis-pakis ini unik juga ya, ini unik-unik, ini bisa merumbai gitu. Kalau ditempatkan di tempat rumah kayaknya enak dirumbai gitu ya. Ini jus kencur.
tanduk rusaknya. Ini Sansevieria ini juga unik ya, Sansevieria-nya unik nih. Ini ada sirih. Ini ternyata ada dua warna ya teman-teman ya. Ini warnanya beda nih, sirih ini dengan sirih ini. Ini agak lembut, ini agak tebal. Udah, kita keliling aja ya sambil cari-cari mana yang unik nih. Kita keliling sana ya. Teman-teman, kalau sudah hobi tanaman hias ya, walaupun panas-panas pun tetap hayo kita semangatkan untuk meliput tentang tanaman hias ya. Nah, ini bagian belakang, ini ada Aglonema ya, Snow White, rimbun-rimbun banget. Ini ada dragon, ada pinso, ini ada corong. Ini unik juga teman-teman, antarin corong. Jadi tanaman gantung tetap seperti itu, digantung. Nah, ini cantik teman-teman. Begini teman-teman, kalau kita santai ya, udah hobi, kalau dimanapun nursery ada tuh betah kitanya. Kenapa? Dengan melihat tanaman-tanaman seperti ini nih, pikiran tenang kitanya teman-teman. Udah itu pingin nyoba, oh mau berbanyaknya kayak mana, akhirnya mempercantiknya kayak mana. Jadi ilmu-ilmu seperti itu tuh secara langsung kita bisa tahu ya dari dari tanaman-tanaman yang kita lihat langsung. Nah, ini monsteranya bagus banget ya, varigatanya itu cakep. Itu yang dulu sama COVID itu satu lembarnya bisa 2 juta itu teman. Itu dibiarin juga di badan tumbuh. Itu juga ada keladi, alokasia apa itu, tengkorak ya. Tuh sampai sana pembibitannya ya. Tuh sampai sana. Seneng teman-teman. Udah, pokoknya pantau terus ya teman-teman ya, sembari lihat-lihat jenis apa yang belum Anda miliki di rumah. Rimbun-rimbunnya itu Philodendron melanoninya ya, hijau-hijau itu keren. Ini ada ini nih. Serasa di jungle saya teman-teman kalau kayak gini nih, aneka tanaman ada gitu, senang pokoknya. Gantung-gantung ya, berhasil nih. Ini fotos why indoor is better.
untuk pembibitannya ya. Cara ininya teman pemiliknya terjun langsung. Cara menanam saham. Ini kata beliau, inilah cara menanam saham teman-teman. Pak Din, kalau satu pot ini berapa Pak Din? Kalau bambu itu masih 150, 125. 125, 150-an gitu Pak Din ya. Jadi tipsnya seperti ini teman-teman ya. Kalau mau menanam ini dengan media apa nih Pak? Kompos, kokopit sama sekam. Seperti itu teman-teman. Ini aset teman-teman. Kalau orang kira nggak tahu ya, ini dari satu indukan menghasilkan banyak seperti ini. Coba inilah para pembisnis kita ya, bisa mengembangkan. Nah, ini kayak Big Papa nih ya. Big Papa ini satu, misalnya kalian beli satu pot dengan harga 400, terus kalian pecah-pecah berapa anak yang didapat. Nah, dikalikan aja kalau untuk punya nursery ya. Itulah keuntungan yang lumayan ya kalau mau nekuni di dunia tanaman hias. Pupuk-pupuknya banyak. Udah, kita keliling lagi ya. Nah, ini juga ini ada nih striptis. Karena kalau jenis aglonema seperti ini memang ekstra kita harus paham teman-teman. Pemberian pupuk, bisatunya untuk rangsang akar, arterakol untuk membuang jamur biar nggak busuk, dan penyiraman pun harus jangan terlalu sering ya teman-teman ya. Medianya jangan sampai menyimpan kelembapan yang terlalu lama. Nah, ya udah keliling lagi ya. Ini puring-puringnya cakep teman-teman. Ini puring-puringnya cantik-cantik nih. Puring-puringnya ya. Macam-macam kalau puring itu. Untuk penghijauan atau penyegaran rumah pun bisa. Udah, kita keliling lagi. Sejauhnya lagi masak tuh dia ya. Nah, di sini tuh begitu nih. Enaknya ya. Ternyata salah satu tempat yang membuat kita bisa refreshing itu ya di nursery teman-teman. Di sini aneka tanaman hias yang terawat, dari pembibitan sampai yang dijual, siap mau jual tuh benar-benar cakep. Tergantung selera kita aja lah, tanaman apa yang kita suka gitu ya.
teman-teman. Ini mawar juga cantik-cantik ya teman-teman ya, harga 15.000. Kalau kita buat taman di depan rumah ini alangkah bagusnya ya, meriah juga nih. Teman-teman ya, ini jenis puring-puringnya juga cantik teman-teman, aneh puring. Kalau hobi koleksi ini ada puring anting dan segala macam ya. Ini gengkongo teman-teman, ini juga unik ya gengkongo. Ini moonlight, bagus ya. Tuh.
Ini unik juga teman ya, model pot-pot seperti ini untuk jenis Cattleya ini, Calathea ini unik ya, rasa tumbuh di batang tua gitu. Encypedium jenis kayak gini juga ternyata lumayan teman-teman ya, harganya ini enci ini. Ini apa nih Phalaenopsisnya, kita atas sebagian ini macam-macam warna ini teman, ada yang kuning, putih, ungu, semuanya di sini ada ya. Cuma saat ini lagi berhenti berbunga nih, saatnya dikasih itu ya, penyiraman pupuk hantu. Ini bunganya bagus ya teman-teman, bagus. Kalau lagi musim berbunga, bunga semua. Ya, ini tanaman gantung ini juga bagus ya, mata ibu kalau kita seringnya di sini nyebutnya ya. Ini juga ada dua macam teman-teman. Untuk cara tumbuh ini adalah jangan terlalu tempatnya terlalu panas, sirkulasinya bagus, dan tanam medianya itu harus poros. Jadi menggunakan sekam, pasir malang ataupun tanah dan pasir gitu. Itu karena medianya membutuhkan poros dan kering dia ya. Karena ya, istilahnya sukulen di sini ini mah harus suasana, nggak boleh terlalu lembab. Nah ini Douglasnya ya. Nah, teman mau ke sana itu masih 25 meter lagi teman-teman. Lumayan ya teman-teman ya, untuk biar tahu jenis-jenis ini. Nah ini Dipendensia ini juga bagus teman-teman. Ini Dipendensianya bagus ya, motif ini baru nih, ini model baru, ini bagus, cakep ya, cantik teman-teman. Kalau untuk teras ini anggrek apa ya? Untuk Andersoni banyak. Ya kalau bicara tanaman hias teman-teman, itu benar-benar dunia yang sangat memberikan kenyamanan tersendiri ya bagi para pecintanya ya. Namun bagi yang belum cinta mungkin untuk apa gitu. Tapi kalau sudah cinta dengan tanaman hias, itu dalam hati kita tuh selalu penasaran jenis tanaman apa ya yang belum ada, seperti apa dan gimana dapatnya. Nah seperti itu, pertanyaan-pertanyaan itu selalu hadir ya. Nah kayak saya di sini kadang-kadang hanya sekedar santai gitu, cuman saya ya istilahnya nggak hanya sekedar santai tapi melihat jenis yang saya suka apa gitu. Akhirnya nanti pas punya kondisi keuangan mendukung, beli gitu. Nah ini teman-teman ya, ini bambu, aku nama bambu ini juga cantik, timbun ya, berbanyak seperti ini. Nah kalau kita di Paranet ini memang benar teman, tanaman itu sehat karena tidak terlalu terik, bener ya, teredam gitu panasnya ya. Ini ada Scindapsus peru di ini banyak banget tumbuhnya teman-teman kayak gitu. Ini kita setek-setek aja.
Tuh. Tuh. Wow, biar panas gak masalah lah, yang penting saya tahu ya. Ini teman-teman, karet kebo ini juga lagi tren untuk indoor teman-teman, tulisan Severa. Kita intip aja ya. Tuh, teman-teman, ini pabriknya ya. Buat nursery ini adalah pabriknya, di mana di sini tempat pembibitan, tempat memperbesar dan memperbanyak. Apiariumnya juga udah besar kali. Senengnya ya. Tuh, pabrik-pabriknya juga rimbun di bawah-bawah itu. Karena di sini nggak boleh sembarangan orang masuk ya teman-teman ya, karena ini bagi yang pengelolanya ataupun pemiliknya. Kalau itu untuk kita yang bayar itu nggak diizinkan masuk ke situ. Bagus juga teman-teman, takutnya kita megang-megang tanaman itu rusak gitu ya. Di sini juga ada tanaman untuk tabu laput kayak duren seperti ini. Menyenangkan deh kalau bicara dunia tanaman hias ya. Ini ada buah-buah. Dan ini ada waru-waru varigata, ada lengkeng, ada jambu air, ini ada puringnya, ada bambu airnya, ini tulisan Severa. Nah ini kebetulan ada Mas Willy ya. Mas Willy, coba sih Mas Willy jelasin ya untuk akar ini apa ya Mas Willy? Untuk pertumbuhan. Oh ini teman-teman, ini pupuk hantu ya untuk pertumbuhan. Ini kalau kayak gini harga udah berapa Mas? 85 ya. Oke Mas, sekarang kita untuk yang pertumbuhan tadi Mas ya, seluruhnya. Kalau untuk akar Mas? Untuk akar kita pakai ini sih B1. Oh B1. Nih teman-teman yang sering butuh B1 ya. Ini ya tanaman yang butuh ini, salah satunya ya B1 ini teman-teman. Itu untuk merangsang akar ya, untuk membuang stres. Nah, buat tanaman biar subur nggak, apalagi tanaman baru tuh harus semprot dengan tuh direndam dengan B1 ya. Oke Mas Willy. Nah itu ada insektisida insektisida yang untuk jamur Mas? Kita punya ini. Itu untuk apa itu? Untuk serangga ya? Serangga. Kalau untuk yang jamur-jamur? Kalau untuk jamur kita pakai apa? Antrakol. Oh, nah ini teman-teman. Antrakol ya. Jadi kalau musim hujan, apalagi pecinta aglonema, nah ini harus punya seperti ini. Ini harus direndam, disiramkan ya. Semprot. Oh, banyak banget teman-teman. Bila perlu dicampur insektisida pun aman. Aman ya. Tuh. Nih sama Mas Willy dijelasin. Nah, ini atonik. Ini yang untuk apa nih Mas? Kalau atonik itu perangsang tumbuh ya? Ini apa, daun. Oh, ini teman-teman. Jadi kalau misalkan untuk bonsai, kita habis meruning, dia cepat tumbuh daun baru. Oh gitu. Nah ini bapak-bapak pecinta bonsai ya, biasanya kalau sudah pruning ini ada informasi yang bagus dari Mas Willy, yaitu pengelola toko dan nursery sini, bahwa atonik ini sangat dibutuhkan saat-saat pruning ya. Dia untuk merangsang tunas-tunas baru. Jadi terciptalah bonsai-bonsai yang akan rimbun nantinya ya. Nah, ini banyak benar vitamin B1 besar. Kalau B1 tadi berapa Mas harganya Mas? Kayak gini Mas? B1 yang kecil ini 35.000. 25 ya. Kalau yang besar-besar gini? 120. 135 yang kecil teman-teman ya. Tapi kalau yang besar gini berapa tadi? 120 ya. Ini sampai panas teman-teman, nggak apa-apa lah ya. Demi para pecinta tanaman hias. Regen ini tuh apa Mas kalau regen? Insektisida. Oh. Regen ya. Teman-teman, namanya nursery ini benar-benar lengkap dari bunga-bunganya sampai pupuk-pupuknya nih. Udah ya itu sekilas. Yang penting adalah B1, bubuk hantu dan atonik ya teman-teman, sama atrakol tuh teman-teman. Kalau itu sudah megang itu insya Allah tanaman akan subur. Musim hujan jamur kasih atrakol. Tanaman baru yang baru beli rendam dengan B1 dan rajin seperti B1, akar akan bagus.
untuk menupang biar tumbuh subur lagi, kasih pupuk hantu. Kalau pupuk hantu itu untuk anggrek bisa Mas ya? Kalau pupuk hantu ini ada dua versi. Oh. Ini untuk buah bunga. Ah. Kalau ini untuk pertumbuhan. Ini contohnya untuk aglonema. Oh, Aglonema monstera ini bagus, anthurium juga bagus. Ini teman ya, jadi ada bedanya pupuk hantu ini. Mana untuk pertanian, mana untuk hobi ya. Nah, seperti ini adalah untuk tanaman-tanaman hias. Ini pupuk hantunya warna biru dan sini putih. Ini untuk perkebunan ya. So, ingat Cak, teman-teman, jangan salah pilih. Buah. Ya. Terus sekilas ininya. Oke, saya masih keliling lagi. Sampai lelah teman-teman, saya berada di sini. Karena apa? Banyak bener tanamannya hiasnya itu bagus-bagus, unik-unik ya. Kebetulan saya hari ini kan mau nyari anggrek nih. Saya mau lagi senang dendrobium. Saya ingin punya dendrobium ya, namun saya ingin keliling-keliling dulu ya. Ini Phalaenopsisnya. Itu ya. Itu atribut-atributnya. Itu ada osmokot itu apa Mas? Osmokot itu macam-macam Om. Oh. Jadi dia untuk pertumbuhan batang daun dari kecil sampai pembungaan. Pakai osmokot itu ya, tuh anggrek bisa tuh ya? Anggrek bisa. Kalau bisa, anggrek kan dari kecil untuk yang 13 itu untuk anggrek bisa. Oh. Sama kalau untuk pembungaan dia pakai yang 1325 itu untuk pembungaan aja. Oh. Jadi untuk yang unsurnya dewasa beda-beda tuh ya, ada 6 13 25, ada 13 itu untuk anak-an sampai dewasa ya. Yang dari dewasa untuk ini bisa menggunakan 6, 13 dan 25 tuh katanya ya. Nah, itu eceran juga teman-teman dari bekas ecer. Nah ya, udah siapkan. Itu juga ada pupuk. Ini kayak pupuk teh itu teman-teman yang ditempatkan. Ya. Kalau kita sibuk waktu pakai pupuk ini teman-teman untuk anggrek tuh, tinggal pupuk bantal. Nah ini pupuk-pupuknya teman ya. Nah ini Kaliandra, karena udah banyak praktis pada jual. Ini kokopit serabut. Nah ini kokocip, kokopit yang dibentuk cip-cip ya, potongan-potongan. Ini biasanya untuk anthurium ataupun tanaman indoor yang menggunakan tajuk atau apa itu ya, tempat merambatnya itulah ya, itu masukin ini ya. Nah ini kokopit yang lembut teman-teman, itu penyemaian, dan itu sekam bakar, dan ini pupuk kambing. Ini kambing. Nah pupuk kambing ini, nah biar nggak terlalu ini, saya siap tanam ya teman-teman, karena di sini media tanam multiguna Mutiara Tani, kotoran kambing, arang sekam, kohe, kokopit. Nah ini sudah langsung pakai, jadi nggak ribet kita mau campur-campur ya. Nah ini Madeca aglonema, media tanam aglonema, ini biasanya seperti ini. Nah ini jenisnya seperti ini khusus aglonema. Nah praktis kan teman-teman, nggak usah repot lagi. Ini media biji tani. Nah ini biasanya untuk tanaman-tanaman, buah-buahan. Nah, ada kambing organik, kambing yang udah dihancurkan ya. Semuanya lengkap sekarang pertanian ya. Nah itu sekarang kita mau itu ya, kita masih di bagian media ya, pupuk-pupuknya nih. Nah ini
oncipidiumnya di media arang gini subur ya. Karena untuk nanti onci seperti ini adalah yang pertama adalah sirkulasi teman-teman. Kalau sirkulasinya bagus, onci akan subur. Waktu sinar mataharinya juga cukup. Nah ini teman-teman, ini kalau kita mau milih untuk apa media apa pot anggrek ya, ini gerabah-gerabah ini, satu gerabah ini 5.000 teman-teman. Itu yang bisa kita pakai ya, bisa kita pilih gerabah-gerabahnya untuk khusus anggrek ataupun yang bentuk seperti ini. Nah ini bisa juga untuk jenis Cattleya sama jenis apa Phalaenopsis ya. Ini juga India bagus ya teman ya. Potnya unik nih, bulut emas gold ya. Ah? Rara? Oh pawang hujan. Ya kata penjualnya ini punya Rara pasti pawang hujan teman-teman. Emang ya si gold ya teman-teman ya. Ini bentuk kayak emas gitu, like India style ya. Oke teman-teman, kalau rajin saving, nah ini ada banyak nih bentuk-bentuk celengan ya, celengan bentuk kodok. Guci-guci gentong-gentongnya tuh ya, unik-unik. Cakep-cakep tuh. Ya. Inilah pokoknya kita santai 1 jam di nursery Pak Udin ya Pak. Cepatnya sih Siska Floris ya. Kita mau santai di sini. Saya mau lihat apa-apa yang ada di sini, tanamannya, pot-potnya. Nah ini teman-teman, ini pakis nih ya. Pak Den, ini kalau 10-nya berapa Pak Den? Pakis? Kalau 10-nya 50.000. 50.000. Ini teman-teman pakis ini 10-nya 50.000 ya. Kalau eceran 6.000. Oh, satu eceran 6.000 ya. Kalau yang itu Pak Den, pot-pot anggrek itu? Pot anggrek. Yang 5.000 yang kecil. oh, betul tadi kan teman. Yang besarnya 7.500. Oh, itu beda ya Pak ya? Beda. Ini teman, ini 7.500. Yang lebih besar memang. Oke, untuk Ukuran pot 20. 20. Jadi cocok untuk dendrobium keriting-keriting itu teman. Ya dah, Pak Den makasih ya. Saya tetap keliling-keliling dulu nih. Ini teman-teman ya. Terus kilas nursery yang menurut saya paling lengkap di Bandar Lampung teman-teman. Karena di sini atribut-atribut untuk tanaman-tanamannya itu banyak. Nah ini dia. Ini banyak seperti ini. Ini kayak gini ini 40 35 gitu. Pot plastiknya, ini pupuk-pupuknya. Ini ditanam ya. Ini kambingnya. Ini udah kita lihat situ ya. Nah, ini ada asistennya Pak Udin, biarin aja lah ya. Nah ini teman-teman, nah ini bagian dalam teman, tadi panas di luar, jadi saya mau lihat pot-pot yang di sini ya. Tuh. Ya, harus sejuk teman-teman di sini.
Jadi sepanjang jalan ini udah kayak swalayan teman-teman ya. Berapa meter ini, hampir 25 meter teman-teman, kita bolak-balik. Ekstra energi juga ternyata. Nih ya, macam-macam teman-teman untuk alat pertukangan untuk di kebun ya. Nih, dari sabitnya, cangkulnya, ini gantungan apa lagi nih? Oh, ini untuk nyambung menyambung teman-teman, ini bagus juga. Nih, skop kecilnya, skop tisulanya, ini ada cangkul-cangkulnya, macam-macam teman-teman. Nah ini, oh ya teman-teman, ini plastik seperti ini ya. Ini untuk media, untuk pot jenis-jenis Cattleya atau Phalaenopsis atau Oncipidium, bagus teman-teman, kan itu rongga-rongga dia. Nah ini buat teman-teman yang hobi meletakkan pupuk ya, ini ada alatnya nih. Nah ini jadi di kastar bisa dimasukkan di situ baru diselipkan, jadi mudah ya, bisa aja ranjang untuk pupuk gitu kalau nyari. Ini semai kaktus kecil, oh banyak banget, macam-macam potnya nih ya, digantung seperti ini, aneka ukuran ya. Ya kalau bagusnya kalau teman-teman beli dalam bentuk pot itu harus lusinan ya, jangan tunggal. Kalau bijian gitu lebih mahal dia, makanya harus lusinan yang lebih murah, hitungannya lebih miring. Nah ini ya, aneka pot-pot plastik. Tuh aneka pupuk-pupuknya. Saya senang datang di sini nih sembari nyantai teman-teman, karena hobi saya memang di tanaman ya. Jadi dengan berkunjung di nursery Siska Floris alias pemiliknya Pak Udin ini, kita bisa istilahnya ya sambil belajar lah ya. Tanaman-tanaman yang tadinya kita belum terawat, kita amatin, kita belajar. Selain itu juga kita paham jenis-jenis ini ya, turus-turusnya ini, aneka turus tuh, untuk yang rambat philodendron atau sebagainya itu kita tahu akhirnya di sini. Nah ini juga ada tempatnya untuk penyemaian ya, lengkap teman-teman. Ini harganya lumayan ya, untuk anggur, untuk tanaman-tanaman rambat bagus teman-teman. Di sini ada Monstera King, ada model bak-bak kayak seperti ini, pot-pot air. Ini gerabah-gerabah anggrek nih teman-teman, ini cantik-cantik. Ini kayak gini nih antara 50-an, biasanya harganya 30-50-an. Ini gerabah-gerabah untuk anggrek yang sudah full sun, yang sudah kuat ya, yang di penempatannya. Nah ini gusik itu bagus ya teman ya. Ini itu untuk hiasan teras, cakep teman ya. Gerabah-gerabah kayak gini ini. Ini biasanya harganya 150-an dia. Gerabah-gerabah kayak gitu ditata rapi, atasnya tanaman-tanaman anggrek atau sebagainya ya, cantik tuh gerabah-gerabahnya. Oh ya. Macam-macam teman-teman ini gerabah-gerabah, bentuk gerabahnya ini. Ini dari semprotan. Nah ini unik-unik juga pot-potnya nih, as mandarin. Ini ada kenceng, nggak tahu kenceng ini apa milik rumah atau gimana ini ya. Oke lah, ini kayak pion teman. Jadi Pak, dari depan sampai belakang ini hampir 40 meteran teman-teman ya. Jadi lumayan juga ya. Jadi, sepanjang sana itu saya kelilingin, panas tapi asik gitu loh. Nah ini teman-teman, kalau pecinta anggrek ya, ini sekarang itu seni-seni dari akar-akar pakis ya, yang dibentuk itu sudah bagus, jadi tinggal penempatan ya teman. Harganya lumayan kayak gini, ini biasanya 500-an ribu, lumayan. Tapi kalau udah hobi ya nggak masalah ya. Bagus ya pakis-pakisnya ini. Kalau selama ini mungkin belum pernah lihat, nah ini ada juga teman-teman. Nanti kalau di tempat nursery Anda berada, bilang aja untuk
pakis yang untuk ukiran untuk media anggrek atau tanaman anggrek. Nah itu akan tunjukkan seperti itu. Ya kan biasanya kita lempengan tadi 50 per 6.000 per lem satuan, tapi kalau untuk 10 5.000, jadi 50.000. Itu biasanya iketan 10. Nah ini juga unik ya, sudah dibentuk seperti ini. Nah, pokoknya keliling terus ya teman-teman ya. Itu tempat untuk bunga ya, itu di daerah ini apa, rak untuk bunga ya tunggal gitu dibarisi. Nah langkah bagus ya kalau kita punya seperti itu, dibarisin di teras, ditata di atasnya aglonema atau sansevieria atau jenis anggrek-anggrek besar gitu, cakep. Nah yaman, satu kelapa. Nah ini model, nah ini ranjang-ranjang tuh, aneka pot ya. Alat-alatnya banyak teman-teman, macam-macam ya. Ya untuk perkebunannya itu macam-macam seperti ini, ada sikopnya, motor yang gunting-guntingnya, sampai lelah sendiri kak teman ya, karena luas banget dan banyak benar itemnya, tidak hanya tanaman hias. Nah ini bagian aglonemanya di sini, data khusus aglonema ya. Papa, golden sweet, sea queen, yang cakep-cakep teman-teman kalau aglonema ini ya, cantik. Nah, di sini peperonia dibariskan sini, ada begonianya. Tuh ya, nah, ini bagian atas melanoni, melanoni ya. Nah ini bagian teman-teman, Monstera King. Dekat Barban ikan. Korban perasaan. Ya udah, pokoknya siap-siap korban perasaan aja ya, Pak Din. Bentar lagi mau korban kambing. Ya, teman-teman ya. Memang suasananya enak bersantai teman-teman di sini nih. Pulang kerja kita santai. Nah ini model vandanya ya teman-teman ya, cantik-cantik vandanya ya. Kalau untuk vanda ini memang harga luar biasa teman-teman, masih di atas 175 sampai 400 ya. Nah teman-teman, ini ada apa ini, jenis Scindapsus atau Pak Den, ini apa namanya Pak Den? Oh ya sorry, hampir lupa teman-teman ya. Ini bedanya Syngonium albo sama Syngonium triking ya teman-teman ya. Kalau sebelah kanan ini adalah Syngonium albo, ini daunnya teman-teman putih. Tapi kalau triking itu biasanya hanya sekedar buratan ke hijau, ke perak-perakan gini teman-teman.
Nah ini memang ya tuh beda kan. Nah kalau kayak gini memang aman. Biasanya kalau cuaca jangan terlalu panas teman-teman, kalau terbakar yang ininya variegatanya. Ini kita pokoknya keliling aja ya. Glodema-glodemanya. Gitu ya. Kita lihat ya video lah, pokoknya kita lihat. Teman-teman, ini tanaman pakis-pakis ini unik juga ya. Ini unik-unik. Ini bisa merumbai gitu, kalau ditempatkan di tempat rumah kayaknya enak dirumbai gitu ya. Ini jus kencur tanduk rusaknya. Ini sansevieria ini juga unik ya, sansevieria-nya unik nih. Ini ada sirih. Ini ternyata ada dua warna ya teman-teman ya. Ini warnanya beda nih, sirih ini dengan sirih ini. Ini agak lembut, ini agak tebal. Udah, kita keliling aja ya sambil cari-cari mana yang unik nih. Kita keliling sana ya. Teman-teman, kalau sudah hobi tanaman hias ya, walaupun panas-panas pun tetap hayo kita semangatkan untuk meliput tentang tanaman hias ya. Nah ini bagian belakang, ini ada Aglaonema ya, Snow White, rimbun-rimbun banget. Ini ada dragon, ada pinso, ini ada corong. Ini unik juga teman-teman, untuk rim corong. Jadi tanaman gantung tetap seperti itu, digantung. Nah ini cantik teman-teman. Begini teman-teman, kalau kita santai ya, hobi, kalau dimanapun nursery ada